Kalau nggak nge-YouTube mungkin ya alat drum yang sekarang mungkin udah jadi rongsokan gitu ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Ketemu lagi di edisi spesial playlist bungkus, jadi bual-bual kosong. Mudah-mudahan walaupun kosong tapi bisa berbagi pengalaman buat teman-teman yang mungkin gimana ya, baru pertama nge-YouTube atau buat konten apa aja. Mudah-mudahan masih semangat. Jadi di episode kali ini atau spesial video bungkus kali ini, gue cuma pengen sekedar berbagi pengalaman. Alasan pertama kenapa gue pengen nge-YouTube gitu. Jadi buat teman-teman mungkin sharing ya, kenapa harus buat drum cover, terus kenapa alasan yang memperkuat buat gue buat konten YouTube. Nah, jadi awal sejarah pertama gue ngeband itu seingat gue waktu kelas 3 SMA, sebelum total ke punk rock. Gue lagu awal yang pertama gue mainin, seingat gue itu Rip. Mungkin kalian juga sering main. Judul lagunya Lo Tuye. Jadi singkat cerita, sebenarnya pengen jadi vokalis, tapi karena gimana ya, keadaan memaksa, karena bandnya juga dadakan, akhirnya gue pindah posisi ke drummer gitu. Singkat cerita, pertama gue membentuk band yang memang total, gue kuliah tahun 2002 ke Yogyakarta. Jadi buat teman-teman di Sendo E112, mudah-mudahan masih sehat selalu. Mungkin udah kebanyakan yang berkeluarga ya. Di situ pertama gue ngebentuk, yang memperkenalkan gue harus ke punk rock pada awalnya itu basis gue sewaktu SMA. Padahal kan pada zaman itu, pada zaman tahun 2000 gitu kan, masih zamannya Sheila on 7, Padi. Terus tiba-tiba nih, sebelum jadi basis, gue manggil itu Bah Jun gitu kan, panggilan sebutan Bah untuk orang tua, karena memang level basis gue ini memang lebih tua, boleh gue panggil abang, tapi karena kedekatan sharing jadi manggilnya Bah Jon gitu. Pada awalnya dia memang vokalisnya di band Legend. Jadi dia jual CD bajakan pada waktu itu. Gue juga pertama dia ngorder, padahal waktu zaman itu kan lagu-lagunya top 40 gitu, Indonesia. Dia coba dengerin, ini nama bandnya Blink gitu. Pada saat itu masih bajakan ya. Jadi gue dengerin, zamannya PCD, gue masukin, nonton. Tiba-tiba kan orang tua kaget, nonton video apaan. Pada waktu zaman itu kan, seingat gue itu albumnya Blink, Enema of the State, kalau nggak salah. Apalagi klipnya mungkin kalian sering lihat, What's My Age Game itu ya kalau nggak salah. Ya agak gimana gitu, tapi kalau prinsip punk rock itu sih oke aja kan. Jadi gue dengerin, gue enak juga nih, sama terus dikasihin CD bajakan juga. Kemarin tinggi berapa ya, harganya Rp3.000 gitu. Green Day, lagunya Warning sama Waiting kalau nggak salah. Jadi gue dengerin, tapi band SMA karena waktu zamannya Padi, Sheila on 7,
Seven album pertama tuh, ingat gue album pertama. Jadi arah ke punk rocknya belum ini kan, apalagi kebetulan kemarin hidupnya juga di kampung, jadi untuk bahasa Inggris waduh, sekolah aja atau apa ya, ujian aja bahasa Inggrisnya masih hancur-hancuran. Jadi berangkat gue kuliah ke Jogja, akhirnya ketemu sama gitaris gue juga kuliahnya di Jogja gitu. Jadi pas kuliah di Jogja ketemu gitaris, wah ini enak nih ngeband kayaknya kan, karena biasa anak kampung pergi ke kota ngeband. Wah, jadi pikiran, wah kalau kita berdua gimana nih? Tapi kan kalau punk rock sih sah-sah aja gitu. Jadi pada awalnya gue pergi ke tempat rental ngeband karena memang sama gitaris, kosnya juga deket. Ngerentalnya berdua. Jadi kalau yang punya studio rental nanyain, mana lagi temennya, lagi nunggu bang di belakang gitu kan, karena padahal nggak ada basisnya gitu. Jadi ngeband, akhirnya padahal sampai selesai 1 jam ngeband, ya basisnya nggak bakalan datang karena kan cuma berdua gitu. Jadi tiba-tiba akhirnya ada teman kos juga masuk nih, teman kos satu jurusan juga sama gitaris gue. Akhirnya diracun sama ngeband gitu kan. Padahal namanya, ingat gue kemarin gitaris gue itu satu kampung juga, namanya Heri, basis gue si Sabar. Jadi akhirnya kita ngumpul satu kos. Pertama-tama nih si Sabar nih nggak mau karena anaknya juga kemarin tuh ya gimana, agak alim lah gitu kan. Jadi diracun, enjoy kalau kita main punk rock nih enak gitu kan, bassnya juga nggak repot. Pokoknya enjoy lah. Akhirnya si Sabar nih pelan-pelan enak-enak juga gitu kan. Walaupun pertama gue ngeband itu mainnya di Fakultas Elektro di UGM ya. Si Sabar nih karena dia juga anaknya boleh dibilang alim, terus rajin belajar gitu kan, jadi dekat sama anggota-anggota BEM kan, pada eksekutif mahasiswa. Jadi kita dapat ngeband di situ juga. Akhirnya si Heri ngajarin si Sabar buat kunci gitar dan semangat. Akhirnya gue juga ngeband gitu. Jadi sebenarnya hampir 1 tahun semasa gue kuliah itu nggak fokus sama kuliahnya, karena fokusnya nyari festival, terus singgah-singgah ke mading yang ada di di fakultas-fakultas. Kita singgah, lihat ada seleksi band apa enggak gitu kan. Jadi akhirnya kita fokus ke gimana ya, memang lagi gila-gilanya ngeband. Jadi 1 tahun aku fokus memang ngeband gitu. Ada parade, ada festival, kita ngeband gitu kan. Sampai akhirnya sekarang jadilah seperti ini gitu. Terus kenapa teman-teman berpikiran kenapa bang main YouTube gitu kan? Karena sepulangnya aku dari kuliah tahun 2007, akhirnya aku ketemu nih si basisku yang jual CD bajakan tadi. Acara band-band festival dan parade juga di kampungan sepi gitu kan. Ketemu akhirnya, gimana masih ngeband nggak? Bah gitu kan. Masih, tapi dia masih vokalis. Jadi aku akhirnya ketemu teman-teman, sama band yang gue bentuk itu ketemu sama boleh dibilang Bang Dino, kita bentuk nama bandnya Batosai. Waktu zaman itu kita mainnya, mungkin kalian bisa lihat di video-video aku ada lagu J-Rock, itu lagu-lagu nostalgia waktu pertama buat band namanya Batosai gitu kan. Jadi si Dino ini kan dia di Tanjung Balai, jadi pulau yang berpisah dari kampung aku di Lingga ini kan. Jadi sepulangnya dia dari pulang kampung lagi ke Tanjung Balai, akhirnya Batosainya hilang gitu kan. Akhirnya aku ketemu sama basis Bajun, akhirnya pengen nggak nih gua buat band. Alirannya gimana? Pertama-tama aku main lagu J-Rock kan, kalau gaya mainnya adalah ke arah punk gitu kan, cuman beda di bass, mungkin gitarnya gitu. Akhirnya aku ketemu sama si Bajun,
mau nggak main dari vokalis jadi basis, gimana nih kata mbahnya. Yang penting pede, udah gimana kalau kita ngeband gitu. Akhirnya aku ketemu juga teman SMA yang baru pulang dari Batam, itu si Budi. Orangnya juga bass, bisa main gitar kanan kiri kan. Walaupun alirannya kemarin dia spesialis biasanya kalau enggak apa ya, Slipknot, mungkin Korn gitu kan. Tapi karena kebetulan akhirnya ngeband, aku apa ya, connect aja gitu kan, karena teman SMA terus sama si Bajun memang personil legend lah gitu, band dia masih udah main band, aku tuh masih anak-anak yang masih nonton gitu kan. Nah, sekarang udah jadi basis, jadi akhirnya terbentuk setelah batosainya agak vakum, akhirnya aku membentuk Pangkianat ya, Pangkianat, jadi namanya agak ekstrem gitu kan. Vokalis itu sekarang udah almarhum apa ya, Aan, atau sering teman-teman panggil Bacot gitu kan. Waktu itu dia SMA kalau nggak salah, kelas 2 gitu kan. Padahal nggak ngerti lagu bahasa Inggris, tapi pede gitu, karena aku memang ngebentuk band dari awal emang pengen band yang pede gitu, masalah skill teknik vokal kan pelan-pelan, kalau kita pede kan insya Allah dapat gitu kan feel-nya. Jadi ngebentuk akhirnya Pangkianat di tahun 2007. Alhamdulillah ada festival gitu, pertama Pangkianat ngeband itu aku dapat drummer terbaik tahun 2008 kalau nggak salah. Tapi ya mungkin rezekinya aja. Tapi itu acara apa ya, band dari Batam juga main ke sini di salah satu tempat hiburan di kampung, dapat drama terbaik. Jadi aku bilang sama teman-teman, ini bukan penghargaan buat drummer, tapi kalau nggak ada almarhum si Bacot, nggak ada gitaris gua Budi, nggak ada basisnya Bah, gue nggak bakal dapat drama terbaik. Tapi itu cuma versinya drama terbaik, tapi itu adalah penghargaan untuk band Pangkianat, gue bilang gitu kan. Jadi teman-teman juga makin semangat. Pada zaman itu kita main lagunya Bad, sampai teman-teman juga ada band namanya itu Pangkit gitu kan, karena ngebentuk mungkin sukanya sama Pangkianat gitu kan. Kita sempat juga buat lagu theme song Pangkianat, tapi ya karena kebetulan di sini gimana ya, tempat recordingnya susah, tapi kuncinya masih ada, liriknya juga masih ada, teman-teman masih hafal. Karena kebetulan tempat recording nggak ada, jadi ya kita simpan aja dulu proyeknya gitu kan. Kalau cover, kita juga pernah cover lagi kemarin lagu Melayu ke arah punk, itu lagunya Melenggang kemarin pernah kita bawain juga. Jadi singkat cerita, kenapa gua pilih total ke punk rock, karena gimana ya, mungkin kalian bisa lihat nanti di sini gua fotoin di skripsi yang gua gua tulis untuk selesai kuliah kemarin. Itu ada terima kasihnya biasa buat Allah Subhanahu wa taala, buat teman-teman juga di kos Sedu 112, terus buat teman-teman satu kuliah di situ ada juga terima kasihnya buat Blink 182, NoFX, Green Day. Pokoknya nanti kalian lihat aja di sini sampai gua tulis, karena ya band itu yang menyemangatkan gue untuk menyelesaikan kuliah, walaupun sebenarnya telat 1 tahun dari target gue kuliah. Jadi akhirnya kita kembali lagi ngebentuk band sampainya di kampung. Kenapa gue buat YouTube? Akhirnya dari tahun 2007 gue pulang, sempat ngeband juga, parade juga, festival juga. Ceritanya cuma nggak ada sejarahnya gitu, nggak ada ceritanya dari mulut ke mulut. Pangkianat sama bandnya pernah manggung, siapa aja personilnya, mainnya gini gitu, tapi kan wujud dokumentasinya nggak ada. Dan kalian bayangkan dari tahun 2007 gue ngeband sampai gue buat YouTube tahun 2019 gitu ya, tapi udah belasan tahun umurnya Pangkianat, nggak ada
dokumentasi. Jadi gue kepikiran gimana menyalurkan hobi dengan kurangnya event, kurangnya gigs. Jadi akhirnya gue buat YouTube. Walaupun sebenarnya walaupun gue nggak sukses di YouTube gitu kan, tapi gue pernah menjalaninya. Mungkin di masa gue nggak sukses, mungkin buat teman-teman yang masih muda atau anak-anak gue mungkin kan, karena yang gue dapatkan semasa nge-YouTube, alhamdulillah yang bisa kalian lihat kemarin simbol-simbolnya hancur-hancuran. Jadi arah gue memperjuangkan untuk nabung gitu kan, beli barang ada arahnya. Kalau memang total nggak nge-YouTube, mungkin ya, alat drum yang sekarang mungkin udah jadi rongsokan ya. Tapi buat teman-teman yang pengen YouTube, mudah-mudahan masih semangat. Kalau untuk menembus 1000 subscriber, alhamdulillah seperti aku juga lumayan susah, tapi lebih susahnya lagi menembus 4000 jam tayang gitu. Apalagi aku kan spesial drum cover, jadi di situ kalian bisa lihat masalah copyright yang total aku gunain lagunya artis, jadi itu pendapatan si artis gitu kan, tapi aku masih semangat. Jadi buat teman-teman itu aja, kita ketemu di bagian part keduanya. Tetap semangat di YouTube, aku aja yang kena copyright masih semangat gitu kan. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat. Jangan lupa terus support channel Drummer Kampungan. Ketemu lagi di episode kedua. Tetap semangat dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.